Pria itu berdiri, dihina di hadapan orang banyak. Suara tawa dan cemoohan seolah mengukir luka di harga dirinya. Mereka tidak tahu. Mereka hanya melihat kemeja kusam, ijazah sekolah dasar, dan laptop tua. Yang mereka tidak lihat adalah bom waktu yang baru saja dilepaskan di dalam sistem mereka. Dalam 3 hari, perusahaan teknologi raksasa itu akan lumpuh total. Saham akan anjlok, ribuan karyawan akan terancam, dan sang CEO akan bersujud di depannya, memohon pertolongan. Ini adalah kisah tentang bagaimana kesombongan sebuah institusi runtuh di hadapan, sunyi, yang diciptakan oleh seorang yang mereka anggap remeh. Pagi itu, Jakarta masih terbungkus awan kelabu, menyisakan jejak gerimis semalam. Di seberang gedung pencakar langit PT Garuda Teknologi Nusantara, berdiri seorang pria muda bernama Fahri. Usianya 28 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan, dan sorot matanya tajam namun dihiasi kelelahan. Kemeja putih pudar yang ia kenakan memiliki lubang kecil di siku. Di pundaknya, tas selempang kain lusuh dengan jahitan kasar tergantung ringkih. Di dalamnya, tersimpan satu-satunya harta berharga miliknya, sebuah laptop tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Langkah Fahri pelan saat menyeberang jalan, berhenti di trotoar lobi mewah itu. Matanya menelusuri gedung tinggi yang seolah mencemooh dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, menggenggam map plastik biru yang tipis dan ringkih. Di dalamnya, hanya ada fotokopi ijazah sekolah dasar, selembar biodata sederhana, dan surat lamaran yang ia ketik sendiri semalam di warung rental dekat kontrakan. Fahri tahu ia bukan siapa-siapa di mata banyak orang, tetapi ia percaya kemampuanlah yang seharusnya dilihat, bukan selembar kertas. Dengan langkah yakin, ia masuk ke lobi. Udara dingin dari pendingin ruangan menyapu wajahnya, berbanding terbalik dengan panasnya kota. Setelah bertanya ke resepsionis, 10 menit kemudian, pintu lift terbuka. Seorang pria tinggi tegap berjas hitam dan dasi merah menyala melangkah keluar. Ia adalah Rendra, kepala HRD perusahaan itu. Rendra menatap Fahri, langkahnya melambat, keningnya mengernyit, bibirnya melengkung sinis. "Kamu yang mau melamar kerja?" Rendra memotong ucapan Fahri, "Pendidikan terakhir?" Fahri menatap mata Rendra, lalu menjawab dengan jujur, "Sekolah dasar, Pak." Tawa Rendra meledak, bukan tawa gembira, melainkan ejekan. "Sekolah dasar? Kamu serius? Ini perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, bukan bengkel pinggir jalan." Suara Rendra menggema di lobi. Beberapa karyawan yang lewat menoleh, berbisik, bahkan ada yang menahan tawa. "Saya bisa, Pak," suara Fahri menurun. "Meskipun saya cuma lulusan sekolah dasar. Saya paham coding, jaringan, firewall." "Paham dari mana?" "Dari YouTube." Rendra mencibir. "Dengar ya, kamu kira kami asal rekrut tukang servis laptop?" Map biru di tangan Fahri bergetar. Jemarinya mulai berkeringat. "Saya mohon waktu tes saja, Pak." "Tidak ada waktu buat orang sepertimu," bentak Rendra sambil menunjuk ke arah pintu. "Keluar sebelum saya panggil satpam." Fahri diam. Ia menunduk, mengangguk pelan, lalu membalikkan badan. Langkahnya pelan, suara sepatunya nyaris tak terdengar. Saat pintu kaca terbuka, hujan mulai turun. Fahri tak memakai payung, hanya menunduk, berjalan perlahan melewati trotoar. Tak ada satupun yang menoleh lagi ke arah lelaki berbaju lusuh itu. Tak ada satupun yang tahu, langkah pelan itu sedang menuju pada sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, bukan pembalasan, melainkan perubahan. Malam itu, hujan masih menetes di atap seng yang berkarat. Di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, Fahri duduk di tengah ruangan tanpa perabot. Laptop tuanya terbuka, layarnya menyala redup, menunjukkan jendela hitam berisi deretan kode yang bergerak cepat. Fahri menatap layar tanpa berkedip, tangannya mengetik cepat dan tenang. Ini adalah peringatan. Di layar, beberapa jendela terbuka bersamaan. Satu menunjukkan struktur sistem keamanan perusahaan. Satu lagi menampilkan pola enkripsi. Dan satu jendela utama menampilkan sebaris nama folder yang terbuka otomatis. Root mfam ptgtn internal_get. Tidak ada notifikasi, tidak ada suara. Semua berjalan sunyi. Fahri tahu apa yang ia lakukan.
Sistem itu bukan sesuatu yang baru baginya. Ia telah mempelajarinya secara diam-diam, mengamati celah-celahnya, kelemahannya. Ia tidak membobol dengan niat jahat. Namun, ia paham betul, dunia terkadang hanya mendengar jika kau bicara dengan cara yang mereka tak bisa abaikan. Fahri menggigit bibir bawahnya. Tangan kanannya meraih buku kecil berisi kombinasi angka dan karakter rumit, catatan pribadinya selama bertahun-tahun. Malam ini, semua catatan itu menyatu. Ia membuat skema program, hening, jejak samar. Semuanya berjalan di balik layar tanpa diketahui siapapun. Pukul 23:17, ia berhenti sejenak. Pandangannya menatap sejenak ke langit-langit triplek yang rembes. Lalu ia membuka terminal utama, mengetik satu baris perintah, injek main protocol silent layer 3. Tombol enter ditekan. Layar laptop berkedip, lalu tenang, semuanya kembali gelap. Fahri menutup laptopnya perlahan. Wajahnya tetap datar. Ia tidak tersenyum, tidak bangga, tidak lega. Tapi ada sorot tajam di matanya, seperti seseorang yang baru saja memutar arah sebuah kapal besar. Ia memejamkan mata. Bukan untuk tidur, tapi untuk menunggu. Karena esok hari, dunia yang tadi menghina akan merasakan sunyi yang ia ciptakan. Sunyi yang tidak bisa dimatikan. Pagi itu, langit Jakarta tampak sama seperti kemarin, mendung. Suasana di PT Garuda Teknologi Nusantara mulai berubah. Pukul 8:42, seorang staf keuangan mencoba masuk ke sistem pembayaran vendor. Layar hanya menampilkan satu tulisan, akses denied. Ia mengulanginya. Gagal lagi. Lalu muncul pop-up aneh, selamat datang di lapisan ketiga. Staf itu membeku, lalu memanggil atasannya. Tak lama, staf itu datang. Mereka mencoba akses manual, server dicek, tetapi semua sistem tidak merespons. Email internal lumpuh, software payroll mati total. Bahkan absensi digital menunjukkan nama-nama karyawan yang sudah resign 2 tahun lalu. Jam 9:11, ruang rapat darurat dipenuhi para kepala divisi. Di ujung meja, CEO Pak Bram mengetukkan jarinya ke meja dengan wajah gelisah. Layar besar di belakangnya menampilkan grafik performa saham perusahaan yang menukik tajam. Ini bukan bug biasa, kata kepala IT, mengusap keringat di lehernya. Seseorang membajak sistem inti kita, tapi anehnya, tidak ada jejak. Ini bukan peretasan dari luar, ini seperti pesan dari dalam. CEO berdiri, menatap grafik yang terus merosot. Tangannya mengepal. Investor, tanyanya pendek. Sudah ada 3 yang cabut, Pak, jawab staf PR, dan satu lagi baru saja mengumumkan penarikan dana di media. Jantung Pak Bram berdegup. Ia tak bicara, hanya menatap layar dan membayangkan bagaimana semua ini bisa terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi saat semua kepala bingung, seseorang berdiri dari belakang. Dani, staf IT muda yang pendiam, selalu memakai hoodie dan duduk di pojok ruangan. Pak, ucapnya pelan. Saya tahu seseorang. Semua menoleh. Siapa? Tanya kepala IT. Seseorang yang saya temui kemarin. Dia orang yang datang untuk melamar kerja tapi ditolak oleh Pak Rendra. Saya sempat lihat isi laptopnya, skrip yang dia tulis persis seperti yang kita lihat di sistem hari ini. Nama? Tanya CEO tegas. Fahri, Pak. Semua terdiam. Rendra, yang duduk di sisi kiri, langsung memutar kepala. Wajahnya merah. Jangan bilang itu anak gembel kemarin. Dia lulusan sekolah dasar. Tapi dia tahu apa yang tidak kita tahu, lanjut Dani. CEO tak bicara, tapi napasnya dalam. Ia berdiri melangkah ke jendela besar yang memperlihatkan langit Jakarta yang kelabu. Aku tidak peduli latar belakangnya, ucapnya tanpa menoleh. Panggil dia sekarang. Rendra bangkit dari kursinya. Pak, dia itu kemarin saja saya usir. Dia? Kalau kamu merasa bersalah, kata CEO, diam saja. 2 orang dikirim ke kontrakan Fahri. Tetapi mereka kembali dengan tangan kosong. Fahri tidak mau datang. Ia hanya menitipkan satu kalimat. Kalimat yang membuat semua isi ruang rapat tercekat, saya tidak menolong mereka yang membuang manusia seperti sampah. Pak Bram duduk kembali. Matanya menerawang.
Tapi satu hal yang ia tahu pasti, jika anak itu tidak datang, maka besok yang akan datang adalah kehancuran. Hari kedua. Langit Jakarta tampak seperti cermin dari hati semua karyawan di gedung PT Garuda Teknologi Nusantara, kelabu, berat, dan tak ada secercah harapan. Pukul 6:45, CEO Pak Bram sudah duduk di ruangannya. Biasanya ia datang jam 9, tetapi hari ini ia tak bisa tidur. Matanya sembab, dasinya miring, tangan kirinya menggenggam cangkir kopi yang tak disentuh. Di meja depannya, layar laptop menyala dengan grafik merah yang semakin menukik ke bawah. Saham perusahaan tinggal serpihan. Investor besar yang dulu bersedia menunggu kini angkat kaki tanpa permisi. Salah satu media bisnis menulis tajuk besar, perusahaan teknologi raksasa tumbang dalam 72 jam. Pukul 5:15, demo kecil terjadi di depan gedung. Beberapa mantan vendor yang pembayarannya tertahan berdiri membawa karton bertuliskan, "Kami butuh makan. Jangan diam. Kembalikan hak kami." Keamanan gedung berjaga, tetapi suasana di dalam kantor tak kalah panas. Staf-staf berbisik. Ruang pantry sepi. Tak ada yang berani berseloroh. Bahkan printer pun mendadak tak digunakan sejak kemarin. Sementara itu, di lantai 4, Rendra, kepala HRD, duduk gelisah di kursinya. Kemejanya rapi, rambutnya disisir sempurna, tetapi wajahnya pucat. Ia tak bisa tenang. Bayangan tentang Fahri terus berputar di kepalanya. Kata-kata anak itu, tatapannya, dan yang paling menusuk adalah kenyataan ia salah. Dan sekarang, satu-satunya yang bisa menyelamatkan perusahaan adalah orang yang kemarin ia hina di depan semua orang. Seseorang mengetuk pintunya. Dani masuk, tanpa diminta, ia bicara. "Pak CEO ingin Bapak ikut ke lapangan. Kita akan menjemput Fahri bersama-sama." Rendra berdiri. "Saya?" "Iya," kata Dani, "biar kamu lihat langsung apa artinya minta maaf." Pukul 10:26, sebuah mobil hitam berhenti di gang sempit. Kontras dengan lingkungan di sekitarnya. Jalan becek, anak-anak kecil bermain bola plastik, ibu-ibu duduk mengupas bawang di depan rumah petak. Pak Bram turun dari mobil, menapaki gang sempit itu perlahan. Di belakangnya, Dani dan Rendra mengikuti. Rendra menunduk sepanjang jalan. Beberapa warga melirik. Mereka heran melihat orang berdasi masuk ke lingkungan mereka. Di ujung gang, mereka berhenti di depan pintu triplek yang mulai lapuk. Dani mengetuk pelan. "Fahri." Pintu dibuka dari dalam. Fahri berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang. Kemejanya masih yang kemarin. Rambutnya belum disisir, tapi ada sorot tajam di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Pak Bram maju satu langkah. Tanpa berkata apa-apa, ia berlutut, lalu bersujud di depan pintu kontrakan itu. Tangannya menyentuh tanah yang basah, kepalanya menunduk dalam-dalam. "Saya mohon tolong kami, tolong selamatkan perusahaan ini. Bukan untuk saya, tapi untuk ribuan orang yang menggantungkan hidupnya di sana." Dani menahan napas. Rendra memejamkan mata, dadanya sesak. Fahri hanya berdiri. Tak menjawab, tak bergerak. Sampai akhirnya ia berkata pelan, "Besok pagi jam 9, saya datang. Tapi bukan karena kalian memanggil, bukan karena saya ingin jadi pahlawan, tapi karena kalian perlu diselamatkan dari kesombongan kalian sendiri." Ia menutup pintu perlahan. Dan di belakangnya, dalam ruangan sempit dan lembab itu, laptop tua sudah siap dibuka kembali. Karena besok, sunyi yang ia ciptakan akan berakhir dan semua orang akan melihat siapa yang benar-benar mereka hina. Pagi itu berbeda. Bukan karena hujan telah reda, bukan pula karena mentari mulai menampakkan diri, tetapi karena seluruh kantor PT Garuda Teknologi Nusantara dipenuhi rasa gugup yang menggantung di udara. Pukul 8:45, seluruh kepala divisi sudah berdiri di lobi. Semua menunggu. Tepat pukul 9, pintu lobi terbuka. Langkah kaki pelan memasuki gedung. Dialah Fahri, dengan kemeja putih kusam yang belum diganti, celana kain abu-abu yang sudah sedikit pudar, sepatu kain yang basah karena genangan gang tadi. Di punggungnya tergantung tas selempang sobek yang sudah dijahit ulang dengan benang biru tua. Wajahnya tenang, dingin, tapi tatapannya tajam menyapu setiap sudut ruangan.
Beberapa karyawan yang kemarin tertawa kini menunduk pelan. Tak ada lagi yang menyeringai, tak ada yang bercanda. Karena kini mereka tahu pria itu bukan sekadar pelamar biasa, tapi belum semua paham. Dari arah kanan lobi, langkah sepatu keras terdengar. Rendra, kepala HRD, keluar dari lift. Ia menatap Fahri dari jauh lalu tersenyum tipis, sinis, dan membuka suara keras-keras agar semua orang mendengar. "Hei, kau masih berani datang lagi kemari?" Semua mata menoleh ke arah mereka. Rendra melangkah mendekat, berdiri 2 meter dari Fahri. Suaranya makin tajam. "Sudah puas bikin kacau? Sekarang mau apa? Mau sok jadi penyelamat? Lulusan sekolah dasar pakai laptop butut mau main jadi dewa?" Beberapa staf terkejut. Namun, yang mengejutkan semua orang bukan ucapan Rendra, melainkan suara berat yang datang dari belakang mereka. "Cukup, Rendra." Semua menoleh serempak. Pak Bram berdiri di tangga lobi lantai 1. Tangannya memegang pagar, wajahnya tegas, matanya tajam. Ia turun perlahan, lalu berdiri di samping Fahri. "Kalau kau tak bisa menghormati dia, kau juga tak pantas berdiri di tempat ini." Rendra membeku. "Mulai detik ini," lanjut Pak Bram tanpa jeda, "kau bukan lagi kepala HRD." Suasana seketika hening. Rendra menunduk, wajahnya memerah, lalu berbalik dan berjalan menjauh tanpa diantar, tanpa tepuk tangan. Hanya sunyi yang mengiringi langkah sombong yang akhirnya jatuh. Pak Bram menoleh pada Fahri. "Terima kasih sudah datang." Fahri tidak menjawab. Ia hanya melangkah melewati semua yang berdiri diam, masuk ke lift. Sebelum pintu lift menutup, ia sempat berkata lirih, "Saya hanya ingin sistem kalian kembali hidup. Bukan agar saya dihormati, tapi agar tidak ada lagi orang kecil yang harus menerima tawa dari orang-orang yang tidak lebih tahu." Pintu lift tertutup dan seluruh kantor membisu. Di lantai 8, ruang server utama, Fahri duduk di kursi plastik. Ia mencolok kabel LAN ke laptop tuanya, booting dalam 5 detik, dan masuk ke sistem manual lewat pintu belakang yang bahkan para insinyur di sana tak tahu pernah ada. Tiba-tiba, jendela kode mulai terbuka satu demi satu. Deretan perintah hitam putih menjalar di layar. Grafik data muncul, bukan dari software resmi perusahaan, melainkan dari susunan kode pribadi yang Fahri tanamkan sendiri 3 malam lalu. Tangannya menari cepat. Fahri mengetik perintah bypass, mematikan semua firewall lapis 2. Lalu ia mengakses sebuah folder bernama Ghost Core Dartrat, folder tersembunyi yang bahkan divisi keamanan digital perusahaan pun tak tahu keberadaannya. Ia memindai jalur data dan menemukan sesuatu, ada lubang satu jalur bocor terhubung ke jaringan luar negeri. Lubang inilah yang selama ini tak bisa ditemukan siapapun. Fahri mengecilkan layar lalu mengetik kode perintah buatan sendiri, Silential P, sebuah antivirus hybrid. Ia tekan Enter. Layar laptopnya berkedip sekali, lalu semua lampu server perlahan berubah dari merah menjadi hijau. Dalam 17 menit, semuanya kembali hidup. Setelah sistem pulih, Fahri mulai menyelidiki transaksi keuangan digital yang diakses terbatas. Ia menemukan 3 kepala divisi yang diam-diam memanipulasi perjalanan dinas dan markup proyek. Fahri tak bicara ke media, hanya membawa semua bukti itu ke meja Pak Bram. "Jadi ini orang-orang yang selama ini duduk di belakang saya?" Pak Bram bertanya lirih. Fahri mengangguk. "Dan mereka menggunakan sistem lama yang tidak pernah diperiksa. Sekarang mereka tak bisa lagi lari. Saya sudah kunci semua celah." Pak Bram menatap Fahri. "Kamu yakin mau terus di sini, Fahri? Kamu bisa kerja di luar negeri, di perusahaan besar? Saya tahu kamu sudah ditawari." Fahri tersenyum samar. "Dulu saya hanya ingin diterima, tapi sekarang saya tahu yang saya kejar bukan lagi pekerjaan, tapi keadilan untuk orang-orang kecil yang tak pernah didengar. Selama di sini masih ada yang merasa jabatan itu kuasa, saya akan tetap di sini. Menjaga dari balik layar." Pak Bram memeluk Fahri erat. Seminggu setelah itu, sebuah surat kaleng masuk ke email umum perusahaan, menuduh Fahri manipulasi sistem dan sabotase. Suasana kembali tegang. "Dani, staf IT, gelisah. Mas, saya baca emailnya dan maaf. Saya coba lacak IP pengirim tapi dia pakai VPN luar susah ditembus." Fahri tak menjawab.
Aku tahu siapa yang kirim, ucap Fahri tenang. Siapa? Dani kaget. Orang yang tahu aku berbahaya karena aku bisa melihat apa yang mereka sembunyikan. Siang itu, Fahri naik ke lantai 7, menuju ruang logistik. Ia berdiri di depan meja Benny, seorang staf berusia 40-an, berkacamata, dengan wajah datar tapi mata gelisah. Apa kabar, Pak Benny? Tanya Fahri pelan. Baik, Mas. Fahri meletakkan flash disk di atas meja. Itu bukti siapa yang kirim surat kaleng. Semua jalur login palsu, kode tiruan, dan pola VPN-nya saya bongkar. Termasuk log server yang Bapak pikir sudah Bapak hapus dari terminal lokal. Wajah Benny berubah pucat. Fahri tidak bicara dengan nada tinggi, tapi kata-katanya menusuk. Saya tidak akan laporkan ke polisi, tapi saya akan minta Pak Bram untuk memecat Bapak hari ini juga dengan catatan khusus. Benny tak bisa bicara. Saya tidak cari musuh, tapi saya tidak akan diam saat orang yang ingin memperbaiki malah dijatuhkan dari belakang. Fahri berbalik, namun suara Benny terdengar. Mas, saya cuma sakit hati. Dulu saya kerja 12 tahun, tapi dilupakan begitu saja. Lalu Mas datang cuma pakai laptop tua, langsung dipercaya. Fahri berhenti lalu menoleh. Yang bikin orang dihargai bukan berapa lama dia duduk di sana, tapi apa yang dia lakukan saat krisis datang. Dan Fahri melangkah pergi. Hari itu, Benny resmi diberhentikan. Fahri kini menempati ruang kerja kecil di lantai 11. Ia tidak memakai seragam. Masih dengan kemeja putih sederhana, tapi kini bersih dan tersetrika. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia tak memakai dasi, tak juga mengenakan sepatu mahal. Tapi di antara semua profesional di lantai itu, dialah yang paling dihormati. Ia ditugaskan untuk menyusun rancangan sederhana, sistem deteksi dini untuk pelanggaran etika internal. Ia tahu perusahaan bisa rusak bukan hanya karena serangan luar, tapi karena keserakahan di dalam. Suatu pagi, Dani masuk ruangan Fahri. Mas, maaf tadi aku dengar dari staf pusat. Katanya komisaris dari holding group bawa dokumen soal masa lalu Mas Fahri. Fahri diam, matanya menunduk, tapi wajahnya tidak terkejut. Memangnya apa yang mereka tahu? Tanya Fahri pelan. Dani gelisah. Tentang debit MU dan surat pemberhentian dari sekolah menengah pertama waktu itu. Dan kasus kebakaran yang dulu Mas pernah dituduh jadi penyebabnya. Fahri menarik napas pelan. Itu semua benar. Ia melangkah ke jendela lalu bersandar. Tapi tidak pernah ada yang tanya kenapa aku dikeluarkan dari sekolah. Tidak pernah ada yang tanya kenapa aku belajar sendiri ngoprek komputer tua dari tempat sampah. Dan kenapa aku lebih pilih coding malam-malam daripada nongkrong di warung kopi. Dani melangkah mendekat. Fahri menoleh, suaranya tegas. Aku bukan malaikat, tapi aku tahu bedanya orang jujur dan orang yang hanya pandai menyembunyikan kotoran dengan dasi mahal. Sore harinya, Pak Bram mengundang Fahri ke ruang rapat kecil. Hanya mereka berdua. Pak Bram membuka map merah itu, meletakkannya di meja. Aku tahu semua ini, tapi aku tidak peduli. Fahri menatap map itu, tak membukanya. Kenapa, Pak? Pak Bram tersenyum tipis. Karena tidak semua orang yang jatuh pantas dikubur, beberapa justru akan tumbuh kalau diberi tanah yang tepat. Fahri tak berkata apa-apa, tapi untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Hari itu, kantor pusat PT Garuda Teknologi Nusantara memperingati ulang tahun perusahaan ke-26. Acara sederhana diadakan di aula lantai dasar. Pak Bram berdiri di atas panggung. Rambutnya mulai memutih, tapi senyumnya tenang. Di sampingnya, beberapa orang penting dari Dewan Komisaris berdiri. Satu kursi kosong disiapkan untuk Fahri, tapi ia belum datang. Semua bertanya-tanya. Sampai akhirnya, suara pintu aula terbuka. Fahri melangkah masuk dengan pakaian yang berbeda dari biasanya. Kemeja putih bersih, celana panjang hitam sederhana, dan sepatu kulit tua yang ia semir sendiri pagi tadi. Rambutnya disisir rapi, dan di tangannya, ia membawa tas selempang lusuh yang tidak ia tinggalkan sejak pertama kali datang. Semua mata menoleh, namun tak ada bisik-bisik, tak ada tawa. Yang ada hanya keheningan yang mengiringi langkah lelaki yang dulu mereka hina. Pak Bram tersenyum dari atas panggung, lalu ia turun.
Ia tidak menunggu Fahri naik ke panggung. Justru ia yang berjalan ke tengah aula dan di depan semua orang, ratusan karyawan, direksi, dan bahkan wartawan internal, Pak Bram menunduk, lalu bersujud. Bersujud bukan karena takut, tapi karena hormat. Seluruh aula tercengang. Tak ada yang bersuara. Pak Bram berbicara dari bawah. Dulu aku pikir yang paling berharga dari seseorang adalah gelarnya, pengalamannya, penampilannya. Tapi hari ini aku bersujud di depan orang yang mengajarkanku satu hal. Seseorang bisa menyelamatkan kita bahkan setelah kita menginjaknya. Fahri berdiri terpaku. Matanya merah, tangannya gemetar. Ia melangkah pelan, membungkuk, lalu menarik tangan Pak Bram untuk berdiri. Pak, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya... Tapi kamu jadi seseorang, potong Pak Bram, karena kamu tetap memilih menolong meski punya alasan untuk membalas. Hari itu Fahri berdiri di atas panggung, tapi bukan untuk pidato panjang. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan. Saya akan tetap di sini, menjaga sistem ini, bukan karena gaji, tapi karena saya pernah diusir dari tempat ini dan saya tak ingin orang lain mengalami hal yang sama. Dan di antara ratusan kepala yang menunduk dalam hening, ada satu cahaya kecil yang menyala di dada setiap orang. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Fahri menempati ruang kerjanya sendiri di lantai 11. Ia bukan orang yang gemar menegur terang-terangan. Ia tak suka memanggil ke ruangannya, menekan, atau mempermalukan. Tapi sekali ia menemukan kebusukan, ia akan mendokumentasikannya secara rapi, menyimpan semua bukti, dan menyerahkannya tepat waktu di rapat direksi mingguan. Suatu pagi, rapat berlangsung di ruang oval lantai 9. Pak Bram memimpin. Fahri duduk paling ujung, membawa map tipis dan laptop tuanya. Saat rapat hampir selesai, Fahri angkat tangan. Izin melaporkan satu temuan. Suasana langsung hening. Fahri membuka map. Ditemukan pola manipulasi data pengadaan software training yang nilainya dilebihkan 3 kali lipat dari harga pasar. Dilakukan oleh bagian pengembangan sumber daya manusia. Beberapa orang menoleh ke arah kepala divisi SDM. Fahri tetap tenang. Saya sudah rekam semua prosesnya, termasuk percakapan melalui email pribadi, bukti transfer ke rekening keluarga, dan tangkapan layar aktivitas login di luar jam kerja. Pak Bram mengangguk perlahan. Langsung ke Dewan Etik, ucapnya tegas. Dan tak butuh 5 menit, pria yang bersangkutan digantikan posisi sementara. Setelah rapat usai, seorang kepala divisi baru menghampiri Fahri. Mas Fahri, ucapnya sopan. Boleh saya tanya satu hal? Kenapa Mas tidak menggantikan posisi HRD saja atau Direktur Keamanan? Dengan kemampuan Mas, saya yakin orang-orang akan lebih patuh. Fahri menatapnya, senyumnya tipis. Karena kalau saya duduk di kursi atas, orang akan tunduk karena jabatan, bukan karena kesadaran. Saya ingin orang takut bukan pada saya, tapi pada hati kecilnya sendiri. Kepala divisi itu mengangguk pelan. Di lantai 11, larut malam, Fahri duduk membungkuk, matanya menatap 2 layar. Di layar pertama, ia membaca laporan audit. Di layar kedua, barisan kode meluncur seperti sungai di tengah badai. Dani duduk di sebelahnya, tertidur. Pukul 23:29, sebuah notifikasi muncul di layar, akses ilegal terdeteksi. Lokasi server backup eksternal. Fahri langsung tegak. Ia menelusuri jalur koneksi. Seseorang mencoba mengambil data keuangan lama. Ia menanamkan pengunci otomatis lalu mengakses jalur sebaliknya. Sebuah nama muncul, seorang mantan vendor. Masih belum kapok, gumam Fahri pelan. Ia menulis laporan pendek ke Pak Bram. Dani terbangun. Mas, udah selesai? Fahri menoleh lalu tersenyum pelan. Belum, tapi mereka yang salah, sedang panik sekarang. Dani bertanya lirih, Mas, kenapa Mas enggak pernah istirahat kayak yang lain? Fahri terdiam lama lalu menjawab dengan suara dalam, karena saya pernah dihina di tempat ini, pernah diusir seperti tak bernilai. Dan saya tahu masih banyak orang di luar sana yang akan menerima perlakuan yang sama jika saya lengah. Jadi selama saya masih bisa jaga, saya jaga. Dan malam itu, 2 orang lelaki duduk di hadapan layar yang menyala. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai penjaga. Penjaga sistem,
penjaga harga diri, penjaga mereka yang tak punya suara. Sore itu, saat turun ke lobi, Fahri sempat melihat Rendra berdiri di sisi kanan pintu masuk. Wajah Rendra menunduk, tapi saat melihat Fahri lewat, ia mengangkat kepala dan menatap. Mereka saling pandang selama 2 detik. Lalu Fahri mengangguk pelan. Sebuah anggukan tenang tanpa dendam. Rendra membalasnya dengan lirih. Terima kasih. Hanya itu, tapi kalimat itu menggantung lama di antara mereka. Dan sore itu, Fahri kembali ke mejanya. Ia duduk, menyalakan laptop, dan mulai mengetik baris demi baris program baru. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menjaga. Karena ia tahu, terkadang yang dibutuhkan perusahaan bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling mengerti apa artinya dihina dan bagaimana rasanya berdiri kembali.